Kali ini, mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Abraham Samad, masih tidak mengetahui alasan mengapa dirinya terseret kasus ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Menurutnya, komunikasi dengan Pak Jokowi sejauh ini tidak pernah ada masalah apapun. Tribuners, hal ini disampaikan oleh Abraham Samad ketika dihubungi oleh redaksi Tribun News pada Kamis 14 Agustus 2025. Aktivis anti korupsi asal Sulawesi Selatan ini juga mengaku bahkan pernah diundang saat putra bungsu Jokowi, Kaisang Pangarep ini mengadakan acara resepsi pernikahan dengan Erina Gudono di Solo, Jawa Tengah. Abraham Samad juga datang dalam pernikahan tersebut ketika Pak Jokowi masih menjabat sebagai Presiden RI periode kedua. Tribuners, hal inilah yang membuat Abraham Samad bertanya-tanya apa alasan yang membuat dirinya kemudian terseret dalam kasus ini. Dan bahkan pada hari Rabu 13 Agustus, Abraham Samad ini juga sudah diperiksa ya Tribuners ya, selama 10 jam di ruang pemeriksaan Subdit Kamnek di Treskrimum Polda Metro Jaya. Dalam pemeriksaan ini Abraham Samad dicecar 56 pertanyaan, namun dari konteks pertanyaan dominan di luar konteks dari undangan yang disampaikan penyidik, yaitu perihal pencemaran nama baik Pak Jokowi. Salah satu di antara yang disampaikan adalah pertanyaan-pertanyaan mengenai podcast yang dilakukan oleh Abraham Samad bersama dengan Roy Suryo, Rismon Sianipar, Dr. Tifa, termasuk juga halnya Rizal Fadilah. Wawancara podcast yang dibuat ini dipublikasikan di akun YouTube Abraham Samad Speak Up. Menurutnya, pembahasan dalam podcast tidak melulu soal ijazah Pak Jokowi saja. Sehingga Abraham Samad ini bilang podcast ini dibuat memang untuk mengedukasi masyarakat, bukan untuk menyerang seseorang. Sehingga Abraham Samad ini khawatir Tribuners dengan adanya kebebasan berpendapat di muka umum yang nantinya bisa merusak nilai demokrasi apabila ada pembungkaman dalam tanda kutip begitu ya atas kebebasan berpendapat yang dibuatnya. Salah satunya adalah melalui podcast. Saat memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai terlapor, Abraham Samad juga didampingi sejumlah tokoh, diantaranya pengacara senior Todung Mulya Lubis, mantan pimpinan KPK Saud Situmorang, kemudian ada mantan sekretaris BUMN Said Didu, sampai budayawan Eros Jarot. Kasus ini juga masih bergulir sampai sekarang. Kepolisian terus melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah orang, tapi sampai sekarang juga belum ada penetapan tersangka atas kasus dugaan pencemaran nama baik yang menyeret nama Presiden ke-7 Joko Widodo. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.